Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livia Ardianti dari SMA 51 Jakarta, kelas 11 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai literatur biografi tokoh nasional dan tokoh daerah dalam perannya untuk kemerdekaan Indonesia. Salah satu tokoh nasional yang saya akan bahas yaitu Profesor Mr. Muhammad Yamin. Profesor Mr. Muhammad Yamin dilahirkan di Sawalunto, Sumatera Barat pada tanggal 24 Agustus 1903. Ia menikah dengan Raden Ajeng Sundari Mertoatmaja. Salah seorang anak yang dikenal yaitu Rahadijan Yamin. Ketika kecil, Muhammad Yamin diberikan pendidikan adat dan agama oleh orang tuanya hingga tahun 1914. Pada zaman penjajahan, ia termasuk segelintir orang yang beruntung karena dapat menikmati pendidikan menengah dan tinggi. Lewat pendidikan itulah, ia sempat menyerap ilmu kesastraan asing, khususnya kesastraan Belanda. Riwayat pendidikan Muhammad Yamin. Pendidikan yang sempat diterima Muhammad Yamin antara lain Hollands Inland School atau HIS di Palembang. HIS ini menggunakan bahasa Belanda sebagai pengantarnya. Yang bisa masuk ke sekolah HIS ini bukan sembarangan, hanya putra-putra bangsawan, tokoh terkemuka, atau pegawai negeri. Setelah lulus HIS, ia melanjutkan pendidikan di Sekolah Pertanian dan Peternakan di Bogor. Namun, ia tak menyelesaikan sekolahnya dan pindah ke Algemeen Middelbaar School atau AMS Yogyakarta. Di AMS, ia mempelajari bahasa Yunani, Latin, Kei, dan sejarah purbakala. Dalam mempelajari bahasa Yunani, ia banyak mendapatkan bantuan dari pastor-pastor di Seminar Jogja, dan bahasa Latin dibantu oleh Profesor M. Kramer dan Douwes Dekker. Lulus dari AMS pada tahun 1927. Lalu ia melanjutkan pendidikannya dengan menjadi mahasiswa di Recht Hogeschool atau RHS di Jakarta dan lulus pada tahun 1932. Di sana ia mendapat gelar Mister in the Rechter atau sarjana hukum. Sebelum tamat dari pendidikan tinggi, Muhammad Yamin telah aktif berkecimpung dalam perjuangan kemerdekaan. Berbagai organisasi yang berdiri dalam rangka mencapai Indonesia merdeka, ia selalu mengikut serta, bahkan memimpin organisasi. Organisasi yang pernah diikuti oleh Muhammad Yamin antara lain pernah memimpin Jom Sumatran Lembon pada tahun 1926 sampai 1928. Ia juga pernah sebagai anggota Perpindo yang merangkap sebagai anggota Volksraad Dewan Perwakilan Rakyat. Dia juga pernah menjadi anggota Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, dan pada awal tahun 1945 ia terpilih menjadi salah satu anggota BPU PKI. Setelah kemerdekaan Indonesia terwujud, jabatan-jabatan yang pernah dipangku Muhammad Yamin antara lain sebagai anggota DPR tahun 1950, Menteri Kehakiman tahun 1951 sampai 1952, Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan 1953 sampai 1955, Menteri Urusan Sosial dan Budaya tahun 1959 sampai 1960, Ketua Dewan Perancang Nasional tahun 1962, Ketua Dewan Pengawan IKBN antara 1961 sampai 1962, Menteri Penerangan tahun 1962 sampai 1963. Dari riwayat pendidikan Muhammad Yamin dan keterlibatannya dalam organisasi politik maupun perjuangan kemerdekaan, tampaklah bahwa ia termasuk seseorang yang berwawasan luas. Walaupun pendidikannya pendidikan barat, ia tidak pernah menerima mentah-mentah apa yang diperolehnya itu, sehingga ia tidak menjadi kebarat-baratan. Ini merupakan salah satu sifat teladan yang dimiliki Muhammad Yamin. Ia telah membawakan nasionalisme dan rasa tanah air dalam karya-karyanya.
Karya-karya yang dibuat Muhammad Yamin antara lain Puisi Tanah Air pada tahun 1922, buku Sabta Dharma tahun 1946. Pada tahun 1948, ia juga menuliskan novel Gajah Mada. Revolusi Amerika tahun 1951, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia 1951, Sang Merah Putih tahun 1953, dan masih banyak lagi. Akhir hayat Muhammad Yamin. Muhammad Yamin wafat di Jakarta pada usia 59 tahun di tanggal 17 Oktober 1962 dan dimakamkan di Desa Talawi, Kabupaten Sawalunto, Sumatera Barat. Ia meninggal ketika menjabat sebagai Menteri Penerangan. Selanjutnya, saya akan membahas salah satu tokoh daerah, yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir pada 11 November tahun 1785 di Yogyakarta. Nama kecilnya yaitu Mustahar atau Bandara Raden Mas Antarwirya. Pangeran Diponegoro adalah anak dari Sultan Hamengkubuwono III dan Raden Ageng Manggarawati. Beliau adalah raja ketiga dari Kesultanan Yogyakarta. Menyadari kedudukannya sebagai putra seorang selir, Diponegoro menolak keinginan ayahnya, Sultan Hamengkubuwono III, untuk menjadi raja. Ia menolak karena mengingat ibunya bukanlah permaisuri. Diponegoro mempunyai 3 orang istri, yaitu Bendara Raden Ayu Kedaton, Raden Ayu Ratnaningsih, dan Raden Ayu Ratnaningrum. Pangeran Diponegoro lebih tertarik pada kehidupan keagamaan dan merakyat, sehingga ia lebih suka tinggal di Tegalrejo, tempat tinggal Eyang Buyut putrinya, daripada di keraton. Perang Diponegoro mulai sekitar 1825 sampai 1830. Pangeran Diponegoro memimpin Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur dalam perang besar-besaran yang hampir meruntuhkan kekuasaan Belanda di Indonesia. Perang ini diawali dengan keputusan dan tindakan Hindia Belanda yang memasang patok-patok di atas lahan milik Diponegoro Desa Tegalrejo. Ditambah lagi, Hindia Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat serta eksploitasi berlebihan terhadap rakyat dengan pajak yang tinggi. Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun. Kerugian di pihak Belanda tidak kurang dari 15.000 tentara dan 27 juta gulden. Selain itu, ini adalah perang terbuka dan pihak Belanda mengerahkan pasukan-pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri yang sejak itu menjadi senjata andalan dalam pertempuran frontal. Setelah itu, Belanda melakukan berbagai cara untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan pasukannya. Belanda membuat taktik sayembara, barang siapa yang bisa menangkap atau membunuh Pangeran Diponegoro akan diberikan hadiah sebesar 50.000 gulden. Dengan menggunakan cara yang licik, akhirnya Belanda pun berhasil menangkap Pangeran Diponegoro pada tahun 1830. Beliau pun diasingkan dan ditawan di Manado, tepatnya di Benteng Amsterdam. Lalu pada tahun 1834, ia dipindahkan ke Benteng Rotterdam di Makassar. Penghargaan sebagai pahlawan. Atas penghormatan terhadap jasa-jasa Pangeran Diponegoro melawan penjajahan Hindia Belanda, banyak kota-kota besar Indonesia yang memiliki nama Jalan Pangeran Diponegoro, seperti di Kota Semarang. Ada juga Stadion Diponegoro dan Universitas Diponegoro atau Undip. Selain itu, ada beberapa penghargaan seperti patung-patung Pangeran Diponegoro sedang mengendarai kuda, seperti gambar di samping. Akhir hayat Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro
wafat pada usia 69 tahun setelah ia dipenjara di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855. Lalu dimakamkan di Makassar di Jalan Diponegoro, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.